Jadi dari pihak FPI tidak boleh juga berpikir bahwa pemeriksaan ini seolah-olah penundukan terhadap Habib Rizik. Dan pihak petugas kepolisian tidak boleh juga berpikir bahwa keberhasilan mereka kalau bisa menyeret Habib Rizik ke dalam meja pemeriksaan. Bukan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya masih melanjutkan breaking news soal kali ini terkait dengan pemeriksaan Habib Rizik. Saya tanya kepada Munarman apakah Habib Rizik akan datang atau tidak. Ternyata memang tidak ada jawaban yang pasti. Dan ternyata setelah ada insiden ini ya tentu Habib Rizik tidak mungkin datang. Bahkan Habib Rizik sekarang sedang ditempatkan di tempat yang tersembunyi, yang tidak ada orang yang tahu karena untuk menjaga keselamatan yang bersangkutan. Ini ada dari pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir CNN Indonesia, polisi jemput paksa Rizik Syihab jika mangkir pemeriksaan. Jakarta, CNN Indonesia. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengimbau pemimpin FPI Rizik Syihab hadir memenuhi panggilan pemeriksaan pada hari ini. Jika tidak hadir, maka polisi akan menjemput paksa nantinya. Dan Rizik tidak hadir ya, artinya nanti akan dijemput paksa. Rizik akan diperiksa terkait kasus kerumunan massa di acara pernikahan putrinya Senin 7/12. Oh, nggak mungkin Senin 7/12. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian dari Rizik apakah akan hadir atau tidak. Kami mengimbau kepada saudara MRS agar mematuhi hukum, memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan, kata Fadil kepada wartawan di Polda Metro Jaya Senin 7/12. Benar tanggalnya ya. Fadil menyebut pihaknya bakal melakukan langkah hukum lanjutan jika Rizik kembali mangkir dalam pemeriksaan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan kami, tim penyidik akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tuturnya. Lebih lanjut, Fadil juga meminta kepada Rizik dan pengikutnya untuk tidak menghalang-halangi penyidikan kasus kerumunan massa ini. Mantan Kapolda Jawa Timur ini juga mengingatkan bahwa aksi menghalang-halangi petugas bisa berujung pada tindak pidana. Tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dipidana, dan apabila tindakan menghalang-halangi petugas membahayakan keselamatan jiwa petugas kami, saya bersama Pangdam Jaya tidak akan ragu untuk melakukan tindakan yang tegas, tuturnya. Kenapa bersama Pangdam Jaya? Karena ya sekali lagi ya, ini dalam perspektif hukum tata negara, kalau polisi memang tugasnya, tapi kalau Pangdam Jaya ya bukan tugasnya. Polisi tugasnya memang di bidang penegakan hukum, tapi kalau tentara kan di bidang pertahanan ya, kalau ada ancaman. Ya, ada tambahan sedikit. Di tengah penyidikan, bentrok antara polisi dan pendukung Rizik pecah di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat. Senin 7/12, 6 orang pendukung Rizik tewas, sementara 4 lainnya melarikan diri. Sejumlah senjata api dan senjata tajam disita usai bentrok tersebut. Polisi menyebut bahwa pendukung Rizik yang terlibat bentrokan merupakan laskar khusus. Ya, sobat daerah sekalian, begini. Untuk kasus Habib Rizik ini, saya juga heran. Kasusnya kan sebenarnya tidak berat, kasus biasa-biasa saja, yaitu pelanggaran protokol kesehatan. Kalau mau dipidanakan, terlalu berlebihan juga. Karena saya lihat pasal 93 itu ya tidak cocok juga diterapkan. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Mereka mengatakan, pasal itu maksud saya, pertama, siapa yang tidak mematuhi, kemudian menghalang-halangi penyelenggaraan protokol kesehatan masyarakat yang menyebabkan
kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dipidana dengan ancaman pidana 1 tahun dan denda 100 juta saja. Jadi bukan tindak pidana berat ya sesungguhnya. Tapi kita tahu bahwa ada Kapolda yang dicopot, Kapolda Metro Jaya langsung turun tangan, bahkan sekarang Bareskrim juga bersuara dan lain sebagainya. Bareskrim dalam konteks membantu pencarian 4 orang yang melarikan diri, 4 orang dari Laskar FPI. Jadi masalah ini yang tadinya masalah biasa-biasa saja dalam kacamata hukum, bukan dalam kacamata politik, menjadi luar biasa karena ada 6 orang yang sudah meninggal dunia. Nah, tapi himbauan saya kepada Habib Rizik ya patuhi saja panggilan tersebut. Tapi kalau ada alasan yang memang masuk akal, yang bisa diterima, ya tentu petugas penyidik ya harus memberikan ya rescheduling ya, di reschedule jadwalnya pada jadwal yang sama-sama disepakati sehingga bisa dilakukan pemeriksaan dengan baik. Jangan sampai kemudian pemeriksaan ini seolah-olah perang antara siapa yang tunduk, siapa yang tegar. Bukan begitu. Jadi dari pihak FPI tidak boleh juga berpikir bahwa pemeriksaan ini seolah-olah penundukan terhadap Habib Rizik. Dan pihak petugas kepolisian tidak boleh juga berpikir bahwa keberhasilan mereka kalau bisa menyeret Habib Rizik ke dalam meja pemeriksaan. Bukan begitu. Karena sekali lagi yang kita cari adalah kebenarannya, bukan pembenarannya. Dan jangan lupa sobat era sekalian, kasusnya sudah sedemikian berat sekarang, bukan lagi kasus ringan, yaitu pelanggaran protokol kesehatan, tapi kasus hilangnya nyawa 6 orang Laskar FPI. Yang menurut berbagai pendapat, ada yang mengatakan, salah satunya Amnesty International Indonesia, bahwa ini adalah unlawful killing. Kita cari kebenarannya dan bukan pembenaran. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.